Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah dapat bertemu kembali majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya selalu diberi hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya materi pokok untuk ngaji kesempatan ini adalah keutamaan menjawab adzan atau keutamaan menjawab orang yang melantunkan adzan. Keutamaan menjawab adzan dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Saya baca referensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad basyara nabiyuna man ajaba al muadzina bi anna da'watahu mustajabatun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada kita semua, orang Islam, muslimin dan muslimat, kepada orang yang menjawab adzan, menjawab orang yang adzan, bahwasanya doa orang yang menjawab adzan adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dasarnya adalah sebagai berikut ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabarani di dalam kitab Awsat dengan hadis sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah, sang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yunadi al munadiyu Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was-salatin nafi'ah shalli ala Muhammadin warda anni ridon la sakhata ba'dahu istajaballahu lahu da'watahu. Rawahu Ahmadu wa Tabaraniyu fil Awsati. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang menjawab panggilan seorang yang adzan dengan doa, yaitu Allahumma rabba hadhihi da'wati tamati wassolatin nafi'ati shalli ala Muhammadin wardo anni ridon la sakhata ba'dahu istajaballahu lahu da'watahu. Rawahu Ahmadu wa Tabarani. Allahumma ya Allah rabba hadhihi da'wati, kang mengerani undangan iki atamati kang sempurna, wassolati lan sholawat, wassolati lan sholat, an-nafi'ati kang manfaat, wassolati lan sholat, an-nafi'ati kang undangan sholat, wassolati lan undangan sholat, an-nafi'ati kang manfaat, sholli muga-muga paring sholawat ya Allah ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wardo lan muga-muga paring merido ya Allah ani sangka ingsun ridon kelawan ridho temenan, la sakhata kan ora kang boten-boten bentuk iku maujud ba'dahu ing dalem sak badane ridho, istajaba mangko bakal nyembadani sapa Allah Gusti Allah lahu maring man dakwatahu ing dongane man. Artinya yaitu hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjawab adzan, orang yang mengumandangkan adzan dengan doanya yaitu Allahumma ya Allah yang menguasai undangan yang sempurna ini dan yang menguasai undangan sholat yang bermanfaat, semoga sholawat tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berilah ridho dariku yang tidak ada yaitu bendu atau tidak ada bendu setelah ridhomu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya ketika dia menjawab adzan. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah innal muadzinina yafdulunana
ayaziduna alaina fis sawabi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul kama yaquluna fa idan tahaita fasal tu'tahu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang adzan itu lebih melebihi daripada kita." Artinya mereka adalah pahalanya melebihi daripada kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah seperti apa yang mereka ucapkan. Apabila kamu selesai, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka permintaanmu akan dikabulkan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya Imam Ibnu Hibban. Wa min fadhailil adzani anna baina wa bainal iqamati da'watun mustajabatun. Sebagian dari keutamaan adzan adalah bahwasanya di antaranya yaitu di antara orang yang adzan dan di antara qomat, maka di situ ada undangan atau permintaan yang selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah hadis bagi berikut ini. Fa'an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atani la turaddu ala da'in da'autuhu khina tuqamu sholatu wa fi shafi fi sabilillahi. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari yaitu Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu. Sahal bin Sa'id berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada dua masa atau dua waktu yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa ketika dilaksanakannya ibadah sholat dan doa di dalam shaf yang pertama di dalam shaf di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban. Dengan demikian para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua waktu yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah ketika dilakukannya sholat, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika di dalam shaf barisan jalannya Allah Subhanahu wa taala, sabilillah, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian para pemirsa, saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dikumandangkan adzan, maka semua pekerjaan, apakah itu pekerjaan yang berkaitan dengan pribadi atau pekerjaan yang berkaitan dengan orang lain, maka semua selayaknya diskores. Kita harus bisa mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa mengingat Allah, kita harus bisa menghargai Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ doa antara adzan dan iqamat ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu juga ada doa, yaitu doa ketika dilaksanakannya sholat, itu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga doa ketika shaf di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya Imam Ibnu Hibban. Selanjutnya adalah hadis yang menyangkut doa orang yang menjawab adzan adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibukanya pintu-pintu langit dengan hadis sebagai berikut ini. Wa fi riwayatin an Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berkata, qala idza nadal munadiu futihat abwabus samai wastujiba ad-du'a'u faman nazala bihi karbun aw shiddatun falyatahanna al munadiya fa idza kabbara wa idza tashahhada
wa idza qala hayya 'alas sholati qala hayya 'alas sholati wa idza qala hayya 'alal falahi qala hayya 'alal falahi summa yaqulu Allahumma rabb hadhihi da'wati tamati as-shadiqati al-mustajabati al-mustajabi laha da'watil haqqi wa kalamati taqwa ahyina 'alaiha wa amitsna 'alaiha wa ba'asna 'alaiha wa ja'alna min khiyari ahlina ahya'an wa amwatan summa yas'alullah hajatahu. Rawahu al-Hakimu min riwayati Afir bin Ma'dan wa min riwayati Afir bin Ma'dan wa qala sahihul isnadi wa qaluhu falyatahanna al-munadiya ayan tadiru bidakwati khina yu'adinul mu'adinu fayujibuhu summa yas'alullaha hajatahu. Artinya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu yang sumbernya dari Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila ada undangan seorang adan, yaitu orang muadzin, yaitu orang-orang yang adan, untuk ditegakkannya dilaksanakan sholat berjamaah, maka pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang di situ mempunyai kesulitan atau sesuatu yang sangat mendesak bagi orang tersebut, maka hendaklah ia semua yaitu sejenak untuk mendengarkan panggilan orang yang adzan. Apabila seorang yang adzan bertakbir, maka hendaklah ia bertakbir. Apabila orang yang beradzan bertasyahud, maka hendaklah ia bertasyahud. Apabila orang yang adzan mengucapkan hayya 'alas sholati, maka orang yang mendengarkan kita semua yaitu juga menjawabnya hayya 'alas sholati. Begitu juga apabila orang yang adzan mengumandangkan dengan lafal hayya 'alal falahi, kita juga mengucapkan menjawab hayya 'alal falahi. Kemudian orang yang mendengarkan kemudian orang kita semua orang yang mendengarkan setelah adzan selesai, kemudian kita semua berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamati as-shadiqati al-mustajabati al-mustajabi laha da'watil haqqi wa kalimatil haqqi ahyina 'alaiha wa amitsna 'alaiha wa ba'asna 'alaiha wa ja'alna min khiyari ahliha ahya'an wa amwatan. Maka ketika mengucapkan doa tersebut, yaitu doa yang berisi dengan terjemahan sebagai berikut ini, ya Allah yang menguasai undangan yang sempurna, yaitu undangan sholat yang undangan yang sholat dan undangan kejujuran yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga doanya doa perkara yang hak atau perkara yang benar dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berupa kalimat takwa, yaitu kalimat menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah ya Allah kehidupan dengan menetap, yaitu dengan konsisten, dengan ucapan, dengan konsisten atas dakwah ini, dakwah atau undangan sholat ini. Bila kami hidup dalam keadaan bisa melaksanakan sholat, dan bila kami mati untuk bisa melaksanakan sholat juga, dan juga doa yang hak, perkara yang hak yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan kami juga kematian, mati dalam keadaan bisa melaksanakan undangan sholat, dan juga kami akan besok kelak di akhirat akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan bisa yaitu menetapi, yaitu panggilan, bisa melaksanakan sholat. Dan jadikanlah kami ya Allah termasuk orang-orang yang menjadi pilihan kehidupan ketika kami hidup, ketika kami mati, termasuk orang-orang yang kamu pilih ya Allah. Kemudian ia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas hajat-hajatnya, atas kebutuhannya, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, yang diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari riwayat Afir bin Ma'dan. Afir bin Ma'dan mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih sanadnya,
Dan juga yang dimaksud di situ adalah orang yang menunggu panggilan orang yang muadzin, orang yang adzan. Ketika dia menunggu, kemudian setelah selesai dilaksanakan adzan, kemudian ia menjawab pada doa tersebut, maka doa-doanya, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita semua bisa, yaitu mendatangi panggilan sholat berjamaah ketika dikumandangkan, ditegakkan, yaitu sholat berjamaah dengan adanya adzan dan iqamat. Maka segeralah kita semua berjejak, segeralah kita semua untuk bisa menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua harus segera untuk bisa ke lokasi berjamaah, apakah itu di masjid atau di mushola atau di majlis taklim atau di di tempat-tempat ibadah atau di lokasi-lokasi ibadah. Ketika dikumandangkan adzan, maka hendaknya kita semua adalah segera untuk bisa, yaitu menjawab adzan, kemudian berdoa. Setelah itu berdoa, kita semua untuk bisa mengikuti sholat berjamaah, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi ma'al jamaah. Kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala selalu ada bersama orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Yadullahi ma'al jamaah. Kekuasaannya Allah, rahmatnya Allah, maghfiratnya Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama jamaah, bersama orang-orang banyak. Amin, Allahumma amin. Semoga kita semua bisa menegakkan sholat kita, sholat fardu dengan melaksanakan berjamaah, sehingga sholat kita termasuk sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Sholat berjamaah adalah lebih utama pahalanya 27 kali derajat dibanding sholat sendirian. Maka apabila kita sholat sedangkan kita semua kurang khusyuk, kita semua kurang baik, maka karena kita sholat bersama-sama dengan orang banyak, maka sholat pun kita dianggap baik, dihitung baik oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk orang yang sholat berjamaah. Amin, Allahumma amin. Maka marilah kita berusaha berlatih untuk bisa selalu sholat berjamaah bersama dengan para makmum yang lain, bersama dengan imam, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Demikian ngaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.